saya Nafa Alicia Aurelia Blantran Derosari. Saya dari kelas 11 Bahasa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kebahasaan umum seperti penggunaan awalan, akhiran, dan bahkan partikel. Jadi, daripada menunggu lama-lama, mari kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Pertama adalah penggunaan pun. Pun merupakan partikel yang sama seperti lah, kah, dan tah. Bedanya ketiga partikel ini selalu ditulis menyatu dengan kata yang mendahuluinya. Sedangkan pun tidak. Ada kalanya pun ditulis bersambung. Tetapi ada kalanya juga ditulis berpisah dengan kata yang mendahuluinya. Yang pertama adalah partikel pun yang terpisah. Pun yang terpisah dari kata yang mendahuluinya adalah pun yang didahului oleh kata kerja, kata ganti, kata benda, dan kata sifat. Contohnya, jika tak setuju, saya pun tidak akan memaksa. Ketika kamu bersikap hormat, orang pun akan hormat. Jangankan 1.000, 500 perak pun akan ditagihnya. Yang berikut adalah partikel pun yang disambung. Partikel pun yang dihubungkan dengan kata yang mendahulunya merupakan unsur pembentuk kata penghubung. Contohnya adalah adapun, biarpun, ataupun, maupun, kendatipun, sungguhpun, sekalipun, walaupun, andaipun, kalipun, meskipun, bagaimanapun, dan masih banyak lagi. Oke, yang berikut adalah penulisan antar. Antar merupakan kata penghubung, sehingga penulisannya harus disatukan dengan kata dasar yang mengikutinya, seperti halnya kata dwi, tri, catur, maha, swa, pra, tuna, anti, pasca, dan non. Jika diikuti oleh kata yang bukan merupakan kata dasar, maka akan dihubungkan menggunakan tanda penghubung. Contohnya, antar pengurus, antar pemerintah, antar kepala, dan lain-lain. Yang berikut adalah penulisan sub. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sub merupakan bawah, agak, dan dekat. Sub harus ditulis serangkai dengan kata yang diikutinya. Contohnya adalah subbab, subdivisi, subbagian, subdirektorat, subkelas, suborganisasi, subunit, subsektor, dan sebagainya. Adalah penulisan se. Apakah penulisan sekecamatan yang benar itu seperti ini? Ataukah seperti ini? Jadi, awalan se itu berfungsi untuk membentuk kata keterangan atau adverbia. Sedangkan makna yang didapat dari hasil proses pengimbuhannya adalah menyatakan satu, seluruh atau segenap, sebanding, sama, serupa atau seperti, sama waktu atau pada waktu, seberapa banyak atau sesuai. Untuk mendapatkan makna-makna tersebut, terdapat syarat penggunaan se. Yang pertama, untuk mendapatkan makna satu, menggunakan awalan se, yaitu dengan cara diimbuhkan pada kata benda atau nomina, dan kata-kata yang menyatakan satuan ukuran. Seperti, dia memesan segelas bir dan seporsi sate kambing, atau berapa harga seliter bensin sekarang? Berikutnya adalah untuk mendapatkan makna seluruh atau segenap menggunakan awalan se, yaitu dengan cara diimbuhkan pada kata benda atau nomina. Contohnya, Menteri Dalam Negeri membuka rapat kerja gubernur se-Indonesia. Berikut adalah untuk mendapatkan makna sebanding, sama, atau serupa pada awalan se, yaitu diimbuhkan dengan kata sifat atau adjektiva. Contohnya, ombak setinggi bukit telah menenggelamkan kapal nelayan itu. Atau, menurut selera saya, masakan ini tidak seenak masakan ibu. Berikut adalah untuk mendapatkan makna sama waktu atau pada waktu menggunakan awalan se adalah diimbuhkan dengan kata kerja atau verba. Contohnya, sekembali dari Indonesia, dia sibuk dengan pekerjaannya di kamar. Atau bisa juga, sedatang presiden,
Direktur segera mengadakan rapat staf. Dan yang terakhir adalah untuk mendapatkan makna sebanyak, seberapa, atau sesuai. Untuk mendapatkan makna tersebut, awalan harus diimbuhkan dengan kata kerja atau verba yang menyatakan sikap atau kesanggupan. Contohnya, di sini kita bisa bermain sepuas hati kita. Atau bisa juga, kerjakan sebisamu. Janganlah memaksakan diri. Yang ketujuh adalah penulisan ke. Ke dapat digunakan untuk menunjukkan tempat atau tujuan dan bisa juga untuk menunjukkan orang. Namun pada video kali ini, ke yang akan saya jelaskan adalah ke yang menunjukkan angka atau urutan. Dalam penulisan ini, teknik atau aturan penulisannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, angka berupa huruf. Penulisan ke diikuti oleh angka, namun angkanya itu ditulis dalam bentuk huruf. Nah, jika dijumpai seperti ini, maka penulisan ke yang benar itu adalah dengan disambung. Misalnya, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sehingga menunjukkan angka atau urutan, namun dalam bentuk huruf. Makanya, penulisan ke wajib ditulis disambung. Yang kedua, berupa angka. Sedangkan penulisan ke yang diikuti oleh angka dalam penulisan Arab, maka akan dihubungkan menggunakan tanda penghubung yaitu strip, baru ditulis angkanya. Contohnya adalah ke-7, ke-3, ke-10, dan seterusnya. Adapun contoh dalam penulisan kalimatnya. Contohnya, Bapak Presiden Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia. Atau, pada abad ke-14, ajaran Islam mulai masuk ke dalam Indonesia. Namun, jika penulisan ke diikuti oleh kata yang menjelaskan satu hal, dua hal, tiga hal, dan tiga tempat, dan sebagainya, artinya angka yang ada di depan bukan menunjukkan urutan, namun menunjukkan makna angka sebenarnya. Contohnya, kakak pergi ke 2 tempat sekaligus hari ini. Ayah berkunjung ke 3 rumah sakit dalam sepekan untuk menjalankan tugasnya. Jadi dari contoh tadi bisa dipahami bahwa angka yang ditulis dalam bentuk huruf setelah penulisan ke bukan menunjukkan urutan melainkan makna sebenar dari angka tersebut. Maka penulisannya akan dipisah. Baik, itu tadi penjelasan materi kebahasaan umum mengenai penggunaan beberapa partikel, awalan, dan akhiran. Semoga melalui video ini kita sama-sama bisa lebih mendalami penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.